Kenapa yang lain lu tinggalin? Yang lain nggak dapet cuan kayaknya. Kita kan kalau kayak fotografi itu semua genre akan ada marketnya, sah-sah aja kayak lu di arsitek dimanapun. Kalau lu emang suka dan dijadikan expert itu semua orang pasti akan trust ya, believe sama lu juga. Jadi even saudara lu palakin juga? Awal-awal semua yang punya bisnis gue palakin. Tapi mungkin awal-awal ya harganya menyesuaikan kan gitu. Lama-lama lu bisa punya power buat setting price juga. Welcome to the Super Mario Show, and super inspiration is the name of the game. Power up! Aldo Sinarta, fotografer andalan kita. Diandelin siapa? Sesama anak Gading. Oh iya, area Kota Gading dan sekitarnya. Ya, biasanya kan gue nginterviewnya banyak kan desainer ya. Sekarang gue iseng nih ya ke fotografer. Tapi gue panggil lo for a reason karena lo punya prestasi kan. Cuman kan banyak mungkin di crowd gue belum kenal lo siapa nih. Jadi gue mau minta lo perkenalan diri lah. Oke. Ya, who are you? Aldo Sinarta. Oke, jadi teman-teman seperjuangan searea Kelapa Gading, gue Aldo Sinarta, portrait photographer, profesional. Yang ini kalau lu kamera gue yang ini, Oke, profesional di fotografi udah dari tahun 2009. Terus gue genrenya tuh sekarang emang banyaknya ke komersial dan ke portrait juga gitu. Awal-awal gue start dari wedding juga, terus nyobain berbagai macam genre dan akhirnya sekarang gue stick di komersial dan portrait. Kenapa yang lain lu tinggalin? Yang lain nggak dapet cuan kayaknya. Terus terang banget ya. Nggak. Gue nyoba berbagai macam kan, trial error juga ya. Kita kan kalau kayak fotografi itu semua genre akan ada marketnya, sah-sah aja kayak lu di arsitek dimanapun. Kalau lu emang suka dan dijadikan expert itu semua orang pasti akan trust ya, believe sama lu juga. Tapi ya gue dapat jalan di situ dan gue suka di portrait, ya udah keterusan tuh. Tapi gue nyoba sih macam-macam juga gitu. Tapi apa yang gue coba itu tetap ada hubungan sama human juga sih ujung-ujungnya. Jadi kata kuncinya adalah lo spesialisasi di portrait. Bisa dibilang. And komersial. Karena komersialnya tapi masuknya ke portrait juga lah. Jadi gue banyak fotoin kayak BA apa? Brand ambassador yang udah tap in sama brand. Jadi brandnya itu biasa pakai BA siapa, nah kita yang fotoin gitu. Yang engage lo artinya brandnya? Yang engage brandnya, yang punya hajatan biasa brandnya sih. Oke, si brandnya hire lo untuk motretin portrait si ambasadornya. Betul, tapi kebutuhan komersial. Lo spesialisasi sejak tahun berapa? Kalau bisa dibilang gue tahun 2009 start, cuman di tengah-tengah itu gue nyobain sana sini. Kayaknya sih dari 2015-2016 lah, gue lebih spesialis fokusnya ke portrait sama komersial itu. Apa yang membuat lo tiba-tiba gue kesini aja gitu? Sebenarnya dari awal gue emang demennya fotoin orang, tapi sekarang lebih spesialis ke orangnya tuh lebih ke cari cuannya. Jadi dari yang orang yang biasa-biasa apapun gue palakin, teman-teman gue, saudara gue, ayo fotoin portrait orang. Akhirnya gue berasa di sini ada ujungnya nih, bisa jadi menghasilkan lah, bisa jadi profesional di sini. Akhirnya udah gue switching dari 2015-2016 itu, akhirnya juga dapat berkatnya juga sih, maksudnya dapat jalan. Ada kerjaannya lah, kalau nggak ada kerjaannya mas sebenarnya wasting juga kan. Nah pas ada kerjaannya sampai sekarang efek snowballnya ada. Jadi misalnya brand ini udah suka sama kita, dia referral atau word of mouthnya juga referral ke brand-brand lain gitu. Jadi even saudara lu palakin juga? Awal-awal semua yang punya bisnis gue palakin. Tapi mungkin awal-awal ya harganya menyesuaikan kan gitu. Lama-lama lu bisa punya power buat setting price juga. Oke, kenapa lo pilihnya fotografi by the way? Kalau kita tarik mundur lagi nih, dari sebelum 2009 itu kenapa bisa tiba-tiba motret? Lu kalau nggak salah jurusan gue sih ambilnya DKV sih, graphic design. Terus kan gue ambil lagi magister management kan di. Lu S2? Dia di Quick Pinter banget bro. Pencitraan bro. Ya gitulah, pengen belajar tentang bisnisnya juga kan. Karena apapun yang lu jalanin kalau nggak ngerti scope dari kacamata bisnis nggak works juga. Jadi gue pengen tahu juga, terus ya beda mindset lah kalau di S2 itu kan mereka kan banyak praktikalnya juga ya dosen-dosennya. Nah sebelumnya emang dari awal gue demennya seni kan, art.
makanya nama gue Aldo Sinarta tuh, maksa nggak? Sinarta gitu. Tapi bukan dosa ya sini ya. Nah dari situ gue demen gambar dari SD, gue demen gambar kayak komik-komik itu, gue demen sketch. Sekarang sih udah tangan gue udah kaku banget nih, tapi demen gambar. Akhirnya switch ke desain, kan gue demen grafik, ya udah gue bikin semua pakai freehand ya zaman itu ya, gambar segala macam, desain. Gue belum demen foto tuh, jadi gue pas lulus kuliah juga masih belum demen foto. Gue malah ngeditin foto, gue nge-DI, gue bikin layout album gitu-gitulah. Waktu gue mata kuliah foto pun tukar-tukaran tugas, bukan gue yang foto jadinya. Jadi gue gambarin tugas dia fotoin, kasih fotonya ke gue. Oh. Ya ini ada confess sedikit. Nah setelah itu abis lulus, jadi zaman itu karena zaman gue masih banyak pakai analog kan, ketahuan umur juga tuh. Jadi gue belajar teknik kamar gelap, cara nyuci, scan, develop dan lain-lain. Nah gue ngerasa foto gue di saat itu pas foto bagus-bagus aja, pas ngeliat hasilnya sangat seni ya. Terlalu berseni, jadi yang over exposure lah, blurnya gila-gilaan lah. Dari situ gue ngerasa gue nggak ada talent lah di foto gitu. Nah sejak saat pas gue lulus itu banyak muncul digital juga, DSLR kan. Gue pertama kali tuh gue ingat banget pakai Canon 400D. Oke. Nah itu awal-awal tuh. Nah dari situ kan gue bisa kelihatan previewnya kan. Ya, jadi gue sweet revenge di situ lah. Oh karena itu juga lebih murah ya, karena bisa langsung lihat lebih cepat dibandingin harus tunggu kamar gelap. Betul, makanya kan deg-degan terus tuh setiap itu kan. Nah pas saat itu gue bisa ngeliat digital dan gue ada basic ngedit. Jadi dulu sih gue lebih banyak photoshopper jadinya. Jadi gue ngakalin banget ngedit. Tapi lama-kelamaan lu gak bisa lah. Lu harus akhirnya mindsetnya diganti bahwa raw-nya tuh udah harus bagus gitu. Sampai sekarang akhirnya gue malah kebalik sih. Proporsi ngedit gue sangat dikit sekarang. Jadi fotonya emang raw-nya udah harus jadi, ngeditnya tipis-tipis aja. Gue mau nanya urusan S2 lo. Jadi menurut lo kalau orang mau berbisnis atau jadi fotografer, apakah harus S2? Kalau nggak S2 bisa nggak? Tentu tidak, tentu nggak usah. Dulu belajar apa di sana? Dulu belajarnya malahan gue jadi merasa jadi ada networking aja. Oh jadi network. Iya karena kan ketemu teman-teman kuliah yang S2 dan itu beraneka ragam lah, umurnya juga kan. Terus mereka juga punya bisnis masing-masing. Jadi ada yang lu palak tuh mereka. Ada yang monetize juga. Malah jadi ya tapi gue nggak hard selling buat begitu lah. Gue emang bener-bener pengen tahu aja gitu. Nah dari situ ilmu pasti dapet lah. Tapi malah networkingnya waktu itu gue ngerasa lebih berasa. Lebih berasa. Sampai sekarang lo sekarang Canon Ambassador apa bukan ya apa? Ambassador kan? Mereka sih nggak pernah ngeklaim bahwa BA-BAN sih di Indonesia. Karena Canon itu sekarang belum ada yang pure punya Canon Indonesia di Indonesia. Jadi kan mereka masih melalui data script kan. Beda sama brand lain, boleh sebut nama juga kan ya? Kayak Sony dan lain-lain kan udah punya Sony Indonesia lah. Nah itu mereka bisa bikin BA dan lain-lain. Jadi kalau Canon kayaknya sekarang masih sistemnya EOS Creator. Jadi mereka EOS Creatornya bisa macam-macam dan sistem kontrak gitu aja sih kerjasama. Basically cuman tidak menggunakan nama ambassador. Betul, nggak ada istilah itu. Tapi lu kayak sekarang bekerja sama dengan Canon kan artinya kan? Kerja sama. Nah sekarang kalau efeknya bekerja sama dengan Canon buat profesionalisme lu apa? Efeknya lumayan kena impactnya banget karena emang gue suka dan gue pakai. Apa efeknya sih? Bedanya apa kalau lu nggak kerja sama Canon? Maksudnya gitu? Title-nya atau? Ya kan sekarang lu Canon EOS Creator kan. Dulu sebelum lu menjadi creator dan setelah lu menjadi creator sekarang, apa bedanya yang lu rasain? Makin banyak kerjaannya iya pasti kan. Kerjaan ngontenin Canon maksudnya. Ya itu juga. Cuman sisanya karena gue pakai. Jadi gue juga sangat genuine ya, maksudnya buat kayak promoin barangnya yang gue pakai gitu. Jadi gue nggak ngada-ngadain dan speknya segala macam memang yang cukup relate sama apa pekerjaan gue kan, gitu. Jadi jadi lebih organik sih. Gue nggak membuat kontennya juga emang gue pakai dan gue rasain. Jadi gue feel buat review dan lain-lainnya juga lebih genuine gitu sih. Dan kalau ngomongin efek kalau kerjaan dari Canonnya nggak ada, cuman kan maksudnya gue ada workshop dan lain-lain kan harus bawa-bawa Canon itu kan, nah itu juga jadi sesuatu juga, ya bikin konten bareng dan lain-lain, dan ya emang gue seneng dengan brandnya gitu. Dari dulu gue
pakai Canon di awal. Terus gue jujurnya sempat nyoba juga berbagai macam brand kan. Nah, ya semua plus minus lah. Gue nggak bisa bilang brand ini lebih jelek, ini lebih bagus. Karena menurut gue brand nggak ada yang KW kan. Ya, semua asli mereka. Ya semuanya mereka asli kan. Nah jadi semua pasti karena mereka masih eksis itu pasti mereka bagus gitu. Cuman ya kelemahan kekurangannya itu emang balik lagi kenyamanan di kitanya kan. Secara fitur, secara apa. Ya kayak agama lah ngomong-ngomong itu kalau udah terlalu sensitif konten. Nah dari situ akhirnya gue balik ke Canon gitu. Gue nyoba macam-macam juga. Oke. Kalau teman-teman mau menjadi Canon EOS Creator gimana caranya? Kan semua pasti mau dong. Ya nggak tahu gue. Affiliated with the brand. Tapi lo kemarin what did you do sampai akhirnya lo ditunjuk, ditarik, dipanggil apa gimana prosesnya? Ada lucknya juga, ada unsur ordalnya juga. Ya gue coba, ya intinya approach juga sih. Ya agak nekat-nekat approach. Terus dari misalnya gue udah approach sama satu brand, minta dong dikenalin sama ini, ya gitu-gitu aja sih. Akhirnya tapi lu harus membuktikan juga bahwa lu bisa nih gitu. Lu bisa kasih impact juga ke mereka. Gitu sih. Karena zaman sekarang menurut gue lebih global sih dibanding zaman dulu. Kalau dulu kan lu susah banget ya untuk nge-approach salah satu brand atau ya kayak ngomongin public figure dan lain-lain lah. Itu kan masih tertutup banget gitu. Maksudnya zaman dulu kan masih Facebook segala macam, mana bisa langsung tiba-tiba message ke mereka kan. Ya. Nah kalau di sekarang zaman Instagram segala macam, lu tinggal DM nekat-nekatan aja. Ada aja pasti yang nyangkut. Dibalas syukur, nggak dibalas ya udah gitu ya. Yang dibalas nggak apa-apa sih. Cuma pada saat lu bales, lu harus yakin juga bahwa lu layak untuk kasih mereka yang sesuai apa yang mereka mau. Oke. Gitu. Jangan pas udah akhirnya udah di job on dan lain-lain taunya mereka jadi kecewa gitu sih. Jadi ya gue percayanya saat ada opportunity-nya yakin juga lu punya skillnya juga gitu. Harus selaras lah. Selaras ya. Lucknya juga gara-gara itu juga kan. Artinya lo juga karena lo berani nge-approach ya, nyoba-nyoba aja nanya gitu kan. Iya, awalnya juga gue dari tap in dari kalau nggak salah dari pihak DOS deh. DOS ada yang kerja sama Canon, terus gue tanya mau dong gini-gini, ya udah dari situ sih. Awalnya juga mereka juga nggak percaya lah, ini siapa segala macem. Lama-kelamaan lu kasih pembuktian juga lah, maksudnya lu kasih karya dan lain-lain, ya udah akhirnya mereka makin lama makin trust gitu sih. Jadi mesti punya jiwa marketing juga kalau begitu ya. Karena tuh nggak bisa pasif kan, nanti kan lo aktif. Iyalah, kecuali aktif jual diri itu kan, jatuhnya. Melacur ya, jual diri. Iya sih, ya zaman sekarang malas gitulah. Menurut gua karya lu bagus, lu nya nggak bisa jualan juga orang nggak ada yang tahu lu kan. Kayak zaman sekarang kan ujungnya lu ngonten, nih podcast segala macam konten. Ya. Kalau misalnya lu nya bagus nggak dikontenin, orang juga nggak ada yang tahu. Karena brand itu lebih demen lu biasa-biasa aja tapi ngonten dibandingkan lu bagus tapi lu nggak diem-diem aja gitu, berasa jadi seniman sejati gitu ya. Nggak ada presence-nya di online gak gitu. Iya. Mereka demennya lu skill biasa-biasa aja tapi lu bisa ngekspresin diri. Kalau gue lihat sih kayak gitu ya. Banyak brand sekarang kayak gitu. Oke. Kalau lu jago banget tapi lu pasif gitu, lu nggak ngapa-ngapain juga jadinya pemutarannya sedikit menurut gua. Zaman sekarang udah kayak gitu. Jadi kalau di bisa setiap lini bisnis ya, nggak cuman fotografi doang. Oke. Since lu fotografer dan lu ngomongin skill yang harus dipunya, jadi kesimpulan lu kalau untuk menjadi seorang fotografer sekarang itu skill setnya apa yang harus dimiliki? Nah, fotografi itu kan balik lagi ngomong ke tujuan, why-nya apa? Lu mau fotografi ini sebagai komersial atau idealis aja, mau berkarya doang. Nah, itu dari situ dulu sih poinnya. Cari duit lah, mau cari duit. Langsung aja. Ya kalau cari duit udah pasti ilmunya udah nggak cuma foto jatuhnya. Makanya pas kita udah terjun ke industrinya ternyata tidak sehijau itu rumputnya. Mesti bawa selang sendiri. Iya, bawa selang sendiri, bayar ini sendiri, bayar iuran air. Nah, jadi skill setnya jadi beda, nggak cuman si foto udah harus bisa secara basic, harus udah ngerti banget. Sisanya manajemen, administrasi, ya kan, legal, marketing, ya itu. Jadi jatuhnya perspektifnya udah jadi beda bisnis kan. Dan sekarang teknologi AI masih ngikutin juga. Banget, itu juga. Ya lu harus beradaptasi sih, kalau enggak ya lu tertendang dari industri ini. Proyek apa yang menjadi titik balik lo lah? Kayak project jagoan, project yang bikin nama lo boost, lo ingat gak apa? Tiba-tiba
Apa ya? Nggak udah sampai begitu banget lah. Kebanyakan akumulasi ya. Akumulasi kan ya kan ujung-ujungnya kan jadi snowball effect kan memang ya. Tapi pasti kan ada beberapa project yang lu berasa banget nih kayak exposure naik, jadi dikenal makin banyak. Mungkin tuh ada beberapa project sih. Kalau gue sih personally ada tuh, gue ingat tuh. Pas di sini kelihatan tuh bolanya mulai ngegulungnya makin gede. Kalau lu ingat gak ada project-project apa gitu? Kalau project apa mungkin bisa dibilang, kan gue juga ngerjain beberapa lini ya. Maksudnya ada yang khusus ada yang komersial, ada yang weddingan juga masih jalan, terus ada gue bikin movie poster beberapa tahun terakhir. Nah mungkin kayak gitu-gitu. Jadi masing-masing ada turning point. Kayak movie poster, gue yang ngerjain movie poster pertama, ya jadinya ada efek snowball. Oh lu bisa bikin movie poster. Nah dari situ akhirnya dipercaya lagi bikin poster-poster lain kan, gitu. Nah itu pertama kali tahun apa tuh? 4-5 tahun lalu sih. Pertama kali gue bikin film poster horor gitu, judulnya Sekte. Gue ingat banget yang sutradara Will Chan namanya dan pemainnya Derby Romero. Nah Derby itu emang dulu efeknya adalah gue pernah bikin yearbook sekolah dia SMA 3. Ya makanya efeknya begitu sih. Kalau mau ngomongin termoynya ya ditarik-tarik mundur terus ya. Jadi dari gue bikinin yearbook jadi deket gara-gara si Derby itu satu-satunya yang gak ada foto grup. Jadi yang lain kan kalau yearbook kan foto kan bertiga, berlima gitu kan. Nah dia yang paling rebel. Dari yang paling rebel makanya gue foto dia sendirian. Udah sendirian cuman satu frame tuh dia doang, muka gede banget tuh. Udah kayak pilih kasih banget yearbooknya. Tapi dari situ gue jadi ngobrol deket sampai ngikutin dia. Dulu masih main musik segala macam, gue ngintilin dia acara. Nah akhirnya dia main film kan. Dan itu kan span-nya jauh ya dari Petualangan Sherina 1 kan dia. Baru main lagi Sherina 2 nih baru-baru ini bahkan. Nah, tapi dari situ dia main sinetron segala macam ya kan. Nah dari situ udah dia bikin poster, gue fotoin, akhirnya ada efek snowballnya itu. Bikin poster. Karena dia seseorang artinya. Karena dia ada influence-nya juga kali ya buat yang lain. Tapi itu baru ngomongin satu track sih. Maksudnya ada track lain turning point yang berbeda. Gitu. Itu kan ngomongin tentang poster movie kan kalau yang tadi. Iya, tadi tentang poster movie. Kalau yang lain misalnya nih gue deket juga, tapi itu karena ada influence juga. Gue sempet dikenalin sama Edric Chandra. Iya, gue pernah lihat fotonya tuh. Nah, Edric Chandra itu kan temen kampus sebenarnya, adik kelas gue. Adik kelas gue, tapi nggak deket juga, biasa aja. Dan waktu di kampus juga nggak main, tapi akhirnya kenal. Dia kenalin lah, fotoin dulu. Ini salah satu turning point yang gue inget. Fotoin geng Menteri Ceria, tapi sekarang udah gak ada. Geng Menteri Ceria itu geng-gengannya dia sebenarnya mau diseriusin, bikin acara show segala macem. Dalam-dalamnya tuh orang-orang berinfluence lah. Ada Luna Maya, Ayu Dewi, Iwet Ramadan, sama Melanie Ricardo. Nah berlima fotoin. Fotonya juga simple banget, datang ke tempat dia, space-nya sangat kecil. Ya tapi dari situ gue jadi dapat kenalan. Bahkan dari situ gue jadi sama Luna Maya jadi lumayan intens gitu, dapat kontak dan lain-lain, akhirnya nyambung terus gitu sih. Itu yang gue inget turning pointnya. Jadi pengaruhnya didapat dari motretin orang-orang yang punya pengaruh, tapi jalur lu kesananya dari mana ya bisa tiba-tiba dapat? Kayak tadi kan ada anak kampus tadi ya, satu kampus. Anak kampus. Ya. Ada nih kalau itu ngomongin track yang foto portrait ya, ada lagi yang wedding nih, kan foto portrait juga. Kayak turning point terbesar gue di awal tuh kayaknya fotoin Raditya Dika. Jadi fotoin pre-wed dan wedding day-nya, dan dia kan orangnya emang eksklusif aja gitu ya, dia nggak mau cari vendor banyak-banyak. Dan lucunya gue dapat kerjaan itu bukan dari dia, dari entertainment, dan yang akhirnya nggak dipakai. Kasian sih gue juga, gue jadi nggak enak nih malah jadi turun. Dan yang ngurusin per-weddingannya itu bukan dia, tapi ibunya, nyokapnya dia. Iya, dan lucu. Jadi gue cuma kontaknya sama nyokapnya aja. Jadi cuma maintain nyokapnya aja. Gitu. Jadi tapi ya gue sama hubungan sama Raditnya jadi biasa aja. Jadi waktu itu gue ngobrolnya sama nyokapnya, ngurusin pre-weddingnya kapan, konsepnya apa, itu sama nyokapnya semua. Tapi turning point buat awareness wedding di waktu itu gue namanya Aspektura, wedding gue lumayan gede gitu. Karena eksklusif, nggak ada vendor lain. Kalau zaman sekarang kan artis-artis bisa double vendor, bisa macam-macam kan. Nah kalau ini waktu itu kayak gitu terus masuk ke media juga. Kalau mau ditanya. Jadi bisa dibilang kata kuncinya adalah networkingnya mesti bagus,
supaya bisa dapat orang-orang yang punya influence. Nah kalau kerjaan kita bagus, motretin dia juga, nah itu mulai pasti ada impactnya ya. Iya, yang penting pas lu dapat kesempatannya lu juga make sure Harus siap lu ya. bisa. Harus siap. Iya, kalau enggak ya lu terkenalnya jelek kan. Benar. Terkenalnya dihujat gitu. Ya sebenarnya kayak gitu karena tracknya beda-beda dan semua ada faktor luck lah. Tapi lucknya itu lu harus ada preparationnya aja sih. Ya. Kayak gitu. Nah gue percaya networking itu juga bukan sebuah yang proses yang instan gitu. Makanya gue percaya lu ketemenan tuh sama siapa aja, nggak usah milih-milih. Mau yang bawah, mau yang atas, mau bentuk kayak gimana gitu. Tapi nanti percayalah akan dapet something kapanpun dan apapun kita nggak tahu gitu. Dari siapapun kita nggak tahu. Jadi gue percayanya gitu berbuat baik sama semua orang aja. Temenan sama semua orang. Tapi kalau yang lu ngerasa nggak cocok, ngerasa apa ya, bukannya musuhin gitu. Cuman ya berjarak aja. Tapi kan kita nggak pernah tahu. Nah yang gue juga sempat share, kita kadang bisa dapat kerjaan dari orang yang kita sebelin. Dan lu tetap ambil. Ya iya nggak apa-apa lah. Realistis aja lah. Jadi ya kan beda hal ya. Lu temenan nggak cocok itu beda hal. Lu dapat kerjaan ya lu profesional juga beda hal. Jadi kadang yang kita sebelin bisa kasih kita kerjaan berarti dia ngerasa kita nggak nyebelin. Oh sebelnya satu arah. Iya kan. Ya kayak gitu. Jadi gue percaya ternyata bisa dapat rezeki dari mana aja. Gitu. Jadi walaupun sebel tetap senyum aja gitu. Tetap senyum lah. Jadi mulai seneng dikit lah. Gak sebel-sebel banget. Tadi kan lu bilang lu motretin Luna Maya. Kan gue pernah lihat juga tuh lu motretin Deddy Corbuzier, lu pernah motretin Sofia Latjuba gitu. Share dong pengalaman lu motret orang-orang sekelas mereka. Setiap orang ya karena orang ini unik ya. Jadi setiap orang punya personifikasinya sendiri sih. Jadi kalau mau nge-share, share bagian mananya dulu? The challenging part. The challenging part ya mereka punya karakter yang kita harus nyesuaiin. Jadi kayak karakter apa? Ya kita harus ngelihat nih orang nih behaviornya, terus cara bersikapnya kita harus ngeresponnya seperti apa. Itu harus berhati-hati sih. Jadi itu ada on the photo shoot nih, on set maksudnya apa gimana? Apa pada saat komunikasi sebelum shoot? Saat photoshoot dong, saat photoshoot ya. Tapi sebelum ya mungkin udah di brief juga. Tapi pas saat photoshoot kita harus ada psikologinya juga sih. Jadi harus ngebaca lah. Karena menurut gua setiap manusia nggak cuman artis, ada moodnya kan. Moodnya itu yang harus di maintain. Gimana cara kita bersikap, posisi diri kita tuh ngapain. Ya itu challenge-nya menurut gua. Karena setiap orang, dia lagi bad mood atau apa nih, kita nggak boleh bawel gitu. Lu kadang kalau bawel malah jadi nyebelin gitu. Tapi kalau lu terlalu diem juga salah juga. Katanya nggak ngedirect kalau diem. Iya kan. Jadi emang ngebaca itu jadi lebih penting menurut gua. Dibandingkan lu cuman aktif gitu, pura-pura untuk mencairkan suasana tapi nggak tepat. Pada saat mencairkan itu malah jadi bumerang buat lu gitu. Di antara tiga itu yang mana yang jelek? Udah mulai ini nih, menjurus. Yang apa nih? Yang paling challenging. Tiga tadi dari pilihannya. Tiga itu aja. Tiga-tiganya beda sih karakternya. Ngomongin satu-satu nih, apa gimana? Yang paling itu aja yang buat lo yang paling pada saat itu lo kayak, aduh nih susah nih gitu. Enggak sih, asik. Ya? Anjing lo jago banget. Karena gue sih ngerasanya gitu ya, biasa aja. Karena gue memperlakukan mereka as a friend sih. Bukan friend gimana ya, tapi kalau mindset kita ada gap ke dia. Makanya gue dari awal kalau ngomong fotoin kayak artis atau apa, mindset gue adalah menjadikan mereka teman gitu. Maksudnya jadi sebaya aja sama kita. Nggak ada gap antara wah lu idol gue fans atau lu artis besar gue rakyat jelata gitu kan. Nah mungkin mindset beda nol tabungannya. Nolnya beda banyak. Walaupun jauh ya, gulungannya banyak. Cuman sebisa mungkin levelnya itu harus disamain dulu sih. Energinya itu akan berasa. Menurut gue ya, saat lu punya gap lu jadi idol, lu jadi fans, dia akan merasa juga lu kastanya di situ. Gitu sih. Makanya gue dari awal gimana ngesetnya supaya bisa ngobrolnya setara dulu lah. Walaupun kalau cara ngomong pengetahuan dan lain-lain pasti dia juga macam-macam kan. Cuman ya gimana ya, yang ngecairin yang hal-hal receh aja. Tapi energinya jangan sampai lu ngerasa di bawah dia gitu sih.
receh itu kan kadang-kadang kita ngereceh dianya nggak cocok tuh kan bisa juga tuh. Betul, pasti ada aja yang miss kayak gitu. Tapi ya sebisa mungkin ngejaga. Kalau misalnya kadang diem aja tuh energinya bisa disamain loh gitu. Nggak harus lu dengan cara ngomong terus gitu sih. Kan kadang artis itu ya mereka juga terlalu sibuk atau apa, butuh yang suasananya tenang aja. Ya udah kita ngikutin flow-nya gitu. Dan itu ilmu juga. Ya udah pendekatan lo waktu ke Dedi deh. Gimana waktu ke Dedi? Kalau Dedi itu tipenya agak intimidasi ya. Jadi lo mesti intimidasi balik apa gimana? Enggak, dia tuh lumayan alpha sih. Maksudnya dia bisa mendirect, dia juga ngerti lagi. Dia ngerti visual, ngerti. Waktu itu kan gue nge-shoot dia pas saat ada video production juga. Jadi bisa tahu gue angle-nya harus begini, ini begini. Ya ikutin aja. Oh, barengan sama syuting video waktu itu. Waktu Okay. itu kebetulan proyeknya kayak gitu. Tapi kan gue foto juga langsung kasih lihat ke dia kan preview. Nah kalau dia suka dan lain-lainnya langsung ngomong juga. Enaknya begitu. Gue lebih suka orang yang langsung bilang suka, enggak yang enggak. Kalau daripada bilang nggak suka atau pada saat post pro-nya dia nggak suka jauh lebih ribet susah lagi ya. Karena nggak bisa ngulang produksi itu. Oke. Gitu. Tapi so far mereka kooperatif semua. Karena mindsetnya adalah kita mencapai tujuan yang sama. Ya kan. Sebenarnya kita mau menghasilkan apa sih di sini? Kan mau bikin foto yang bagus, ya kan? Mau bikin karya yang bagus. Karya yang bagus ini dicapai dengan faktor yang banyak gitu. Jadi kalau kita cuma mikirin, gue cuma pingin dari sisi gue doang yang bagus, ya itu nggak akan nyampe. Mindsetnya gitu dulu. Dia kan juga pasti tujuannya mau bikin foto buat dia bagus juga toh. Jadi dari makeup, dari wardrobe, dari dianya sendiri pasti tujuannya itu doang. Makanya mindsetnya dibalik ke situ. Oke, jadi semuanya lancar kan itu ya? Iya, dengan mindset kayak gitu, gue jadi nggak terlalu worried sih. Karena kan dia juga pasti punya. Kalau guanya nggak bagus, ya dia juga kena efeknya lah. Dari segi technical ya. Kalau kitanya nggak pede juga orang berasa kali gitu ya. Itu juga salah satu. Kalau lu nggak yakin sama apa yang lu lakuin, juga ngerasa, gue percaya energinya juga. Energinya tersebar ke yang lain. Jadi yang lain kayak insecure juga. Ini bagus atau enggak sih gitu sebenarnya. Gitu. Tapi ya lu harus yakin juga sih. Maksudnya di teknis emang bener ya. Jangan pede juga ngaco. Ya sama aja. Mesti sejalan lah. Mesti balance. Kalau banyak orang bilang, bukan banyak orang bilang sih, kayak gue motor architecture, kalau dikasih projectnya udah bagus, gue motretnya mau sambil nungging juga tuh project udah pasti bagus, karena emang basicnya juga udah bagus gitu kan barangnya. Nah kalau motret public figure yang juga udah cakep, posture semua bagus, kayak dia punya baju, makeup semua bagus, mestinya motretnya gampang juga gak sih? Iya benar, ada benernya lah kayak gitu. Cuman kan faktornya banyak tuh yang lu bilang. Ya udah terbantu banyak lah intinya. Pokoknya kalau gue mindsetnya kalau udah bagus semua, ya itunya bonus, anggapnya bonus. Cuman kan kalau kayak apalagi gue foto pre-wed wedding kan banyak orang-orang yang bukan ini juga kan, yang maksudnya bentuknya macam-macam lah variasi. Tantangan terbesarnya gimana itu bikin jadi bagus kan, sama kayak lu nih dapat foto interior yang interiornya nggak bagus tapi lu bisa jadi bagus. Sebenarnya orang akan lebih appreciate kalau lu bisa ngehasilin karya yang bagus dengan bentuk yang asli yang kurang bagus. Ya gitu. Betul. Ya kan? Betul. Jadi challenge terbesarnya itu. Tapi kalau lu misalnya dapetnya udah semuanya udah bagus, ya itu gue anggapnya bonus sih. Model yang bisa pose, bentuk mukanya udah bagus, baju udah bagus, makeup udah bagus, ya berarti itu udah bonus. Tapi kalau lu nggak bisa manfaatin bonusnya itu keterlaluan jatuhnya. Udah dikasih bonus tapi nggak bisa gitu kan, jelek. Ya tapi kan maksudnya secara lighting dan lain-lainnya juga harus bener kan. Gitu. Nggak bisa ngasal juga lah, angle, komposisi segala macam ngaruh juga. Jadi faktornya banyak yang bagus, elunya bikin beberapa faktornya jelek ya tetap hasilnya nggak maksimal lah. Oke. Jadi mungkin kalau sebuah photoshoot elemen yang harus checklist elemen yang harus dibagusin ada 10. Kalau di satu sisi eksternal subjeknya udah bagus, 5 udah hilang nih. Betul. Checklistnya kan. Tinggal dari lo aja nih, komposisinya lah, lightingnya lah, setnya lah gitu ya. Exactly. Jadi emang ya foto yang bagus itu juga deep ya kalau mau ngomong ya. Banyak lah foto yang bagus tuh kayak gimana sih ya kan. Ya kalau menurut gue kalau foto yang bagus itu semua satu page nih, satu persepsi semua, ya semuanya happy gitu aja. Win-win lah. Makanya kan foto yang bagus menurut lo sama foto yang gue itu harus disamain dulu. Persepsi foto bagus. Ya tapi kalau misalnya lu dipanggil ke situ kan artinya mereka sudah tahu lah ya, mereka suka sama foto lu kan. Ya minimal itu. Karena ujung-ujungnya kalau kayak kita sebagai fotografer nih, ujung-ujungnya yang dibeli tuh salah satunya style juga.
Ya kan, style and brandingnya itu sendiri gitu. Jadi orang kalau bisa udah levelnya punya style, ya orang akan datang dengan apa yang kita lakukan sampai saat ini. Gitu. Itu level setelahnya, bukan hanya bagus gitu. Orang membeli personal touch, ya personal touch dan style. Kayak lu juga dong, lu punya style kan harusnya. Kata orang ada sih. Kata orang. Nah itu, dan benar-benar yang ngejudge kita punya style itu bukan kita sih. Kita kan cuma melakukan apa yang kita senang aja terus-terusan, lama-lama jadi style. Ya, jadi kalau lu, gue gayanya begini nih, berarti itu ada yang salah tuh. Oh iya. Karena lu mengklaim diri lu sendiri. Karena sih yang ngomong punya style tuh orang lain. Wah ini Mario banget nih fotonya nih. Nah itu bukan lu yang ngomong. Ya, biasanya emang awal dari orang lain dulu. Ya, akhirnya lu percaya, oh iya ya, kayak gitu ya. Oh ternyata apa yang kita lihat kan orang lain beda lagi ngeliatnya. Ya. Gitu. Kalau lo bikin foto portrait sama foto poster film, pendekatannya ada bedanya nggak? Beda banget. Apa itu? Karena kalau portrait pun dibagi kan, yang gue bilang mau foto komersial atau lo mau buat media atau buat personal sendiri atau buat portfolio sendiri kan. Ya kalau poster movie sama komersial itu sebenarnya mirip dalam artian treatmentnya itu emang udah ada guidance-nya, udah ada namanya KV itu key visual. Jadi key visualnya udah ada nih brief sketch dan lain-lain. Zaman sekarang pakai AI ya. Jadi persiapannya bahkan udah tahu nih kita mau key visualnya seperti apa. Nah dari situ ya udah kita jadi eksekutor jatuhnya untuk si poster movie dan commercial works ya. Tapi kalau personal itu sebenarnya udah balik ke idealisnya kita juga. Ada karya yang kita mau tampilkan di sana gitu. Nggak cuma ngikutin apa yang udah kita buat. Ya kan mood boardnya kita yang buat juga biasanya. Gitu. Dan media itu biasanya tengah-tengah lah. Antara kita idealis bisa, tapi kita tetap harus ngikutin requirement kebutuhan si stylenya majalahnya atau ada kebutuhan mereka lah yang harus dijual gitu. Jadi setengah-setengah biasanya kalau membuat media. Karena ada style yang kita bisa masukin ke sana. Tapi kalau poster movie nggak bisa. Karena mereka udah punya ininya sendiri, guidance-nya sendiri, colorway-nya mau kayak gimana. Terus dia udah tahu stylenya tuh udah dari filmnya gitu. Jadi makanya kita harus ngikutin. Oke, jadi kalau di istilah di industri gue jadi drafter ya. Iya sih. Tukang gambar aja, jadi tukang potret aja. Tapi lu bisa masukin sisi kreatif juga. Mereka kadang nggak se-strict itulah. Ada opennya juga, tapi guidance-nya tetap ada. Tergantung briefnya ya. Jadi ada yang emang udah saklek maunya begitu plek ketiplek. Ada juga yang ngasih lu kebebasan, artinya gitu. Ya, tapi kan lu harus ngebaca juga nih. Dari KV yang ada yang executable atau enggak. Terus lightingnya apakah bisa lebih bagus lagi atau enggak. Oke, kira lebih keren nih dengan apa yang kita punya gitu sih. Jadi ada solusinya juga sih di situ. Ada discussion ya? Ada discussionnya, nggak cuman plek-plekan ngikutin. Beda sama drafter sih menurut gua. Harus nonton filmnya dulu nggak? Enggak selalu. Bahkan ada yang filmnya belum ada kita harus foto. Oh gitu? Iya kan, gitu. Tapi mereka kadang udah ada still. Nah stillnya itu kan biasa udah ada colornya, gradingnya kayak gimana arahnya. Ya kan, terus udah ada sinopsis, premis karakternya mau apa, ya udah dari situ sih kita ngebacanya. Lebih susah mana, portrait sama poster? Beda-beda sih semuanya tingkat kesulitannya. Potret juga potret apa dulu kan. Gue malah nggak terlalu interest fotoin newborn gitu, nggak. Fotoin pet gitu juga nggak terlalu kesana challenge-nya. Maksudnya kalau ngomongin portrait ya, gitu. Gue emang fashion lebih demennya ke arah-arah yang kayak gitu. Gitu. Tapi kalau mau ditanya kesulitan, hubungannya sama manusia sih, mood sih jatuhnya kan. Iya kan. Jadi semuanya mirip, karakter moodnya harus dijaga. Kalau mau ditanya lebih sulit mana, balik lagi ke manusianya. Jadi lu pinter jaga mood artinya? Enggak juga, nggak tahu. Lu belajar nggak jaga mood orang? Yang itu kan juga bukan gua, yang ngejudge gimana guanya. Karena treatmentnya ya nggak bisa semua diperlakukan sama gitu. Apa yang gua lakuin ini juga nggak template kan, gitu sih. Jadi ada yang gak cocok sama gue juga kan. Ya, kalau gak cocok sama lo udah gak hire lo ya. Gak ada repeatnya gitu ya. Cuman gak gue ngomongin aja. Kalau gak laku ntar. Canda. Inspirasi motret lo dari mana? Kan lo kan kalau motret gue lihat nih harsh shadows, very contrast, bold colors gitu kan. Kadang-kadang merah, kadang-kadang apa gitu. Nah itu inspiration lo dari mana kalau fotografi? Apa ya? Inspirasi gue kadang gak cuman dari fotonya lain lagi sih. Jadi gue kadang
inspirasi itu kan bisa dapat dari mana aja ya, nggak harus dari foto orang gitu. Ya gue dengerin lagu, gue demen nonton apa, baca buku apa gitu kan. Ya salah satunya mungkin karena gue demen yang bold itu karena gue demen musik yang lebih keras, gue demen musik rock juga. Jadi kayaknya gue bisa mengimplementasikan itu ke visual. Keras ini maksudnya. Karena keras, lightingnya keras. Ya kan, strong. Nah cuman kalau fotografer lain gue juga ngintip-ngintip, tapi nggak gue jadiin satu inspirasi yang terus-terusan gue pakai gitu. Jadi gue ngambilnya nyomot-nyomot kayak puzzle aja. Oh ini bagus nih, apanya yang gue suka. Kan gue ngeliat foto biasanya ada 2 kan. 1 apa yang gue suka, 2 gimana cara buatnya. Udah gitu aja kalau nganalisa foto ya. Oh lu reverse engineer gitu jadi jatuhnya ya? Ngebalikin proses orang ya, lu lihat fotonya terus coba balikin. Kalau mau lebih dalam sih biasanya gue ngelihat latar belakangnya dia juga. Si artisnya ya, senimannya. Kayak dia kenapa bisa bikin kayak gitu ya? Kok gue gak kepikiran banget nih, ini di luar Nurul banget nih. Nah gue kadang mikir dia apa sih latar belakangnya bisa bikin foto kayak gitu. Oh lu riset deh, ngerisetin orang ya? Kalau gue ngefans banget. Tapi kalau enggak gue cuma ngebaca foto doang sih. Misalnya fotonya oh bagus nih, kerennya di mana ya? Oh dia bisa pakai warna macam-macam tapi masih enak gitu. Ya udah gimana nih cara bikin kayak gitu, tekniknya. Oh mungkin gue pernah lihat ada foto sekarang belum bisa terimplementasi juga sama gue, pakai laser gitu dia. Nah gue cari di Indonesia belum ada yang pakai kayak gitu-gitu. Kebanyakan pakai proyektor gitu-gitu aja. Nah, ini keren pakai laser dan wow lah menurut gue. Salah satu yang gue inget tapi belum diimplementasikan nama gue gitu. Jadi gue nganalisanya itu terus nggak pernah gue ada yang sampai suka sama satu orang terus gue ngikutin plek-plekan gitu enggak. Karena gue percaya style itu terbentuk karena pembentukan puzzle tadi. Jadi gue nyomot-nyomot style ini sama ini gue suka main mana akhirnya membentuk style lu sendiri. Kalau lu lagi nemu sebuah foto reference yang lu suka gitu ya, itu lu latihan nyoba dulu di studio sendiri gitu apa gimana? Lu ada studio juga kan di Gading kan? Ada kebetulan. Nah biasanya langsung sih, kalau bisa ada project apa ya gue langsung ke project. Lu nggak takut gagal? Enggak project kerjaan. Maksudnya kayak idealis test shoot gitu. Test shoot ya, oke. Test shoot. Tapi buat orang yang nggak tahu apa itu test shoot. Test itu adalah shoot yang dites. Uji coba. Ya, kelinci percobaan. Artinya nggak ada bayaran kan, jadi kita kayak test shoot sama-sama lah gitu, kayak bikin portfolio. Menghasilkan portfolio bersama. Jadi semuanya harus punya andil ya di sana ya. Mau makeupnya, mau stylistnya, studio dan lain-lain. Modelnya jadi, juga ya. Modelnya juga pasti punya porto sendiri lagi. Ya biasanya gue lakuin yang ekstrim di test shoot. Tapi kalau yang foto yang lightingnya masih aman ya bisa dikerjaan juga gitu sih. Kan kerjaannya kadang emang personal juga ada. Nah kadang dibebasin juga kalau foto personal. Maksudnya boleh bermain lah lightingnya, boleh explore dibandingkan lighting komersil ya. Lighting komersil kan ya udah lu harus kayak gitu, clear, harus jualan, sharp juga gitu sih. Oke, jadi lu encourage gak buat fotografer baru nih yang muda-muda cara nge-build portfolio apakah bisa melalui test shoot atau menurut lu justru lu harus sering-sering test shoot atau gimana? Ya harus sering-sering karena semua berawal dari test shoot juga sih. Maksudnya apa yang lu lakuin itu akan mendirect next kliennya tuh mau seperti apa gitu. Makanya lu sering-sering melakukan test shoot dan menguploadnya juga gitu. Menguploadnya apa yang lu suka ya. Karena gue percaya apa yang kita bikin itu orang lain juga ekspektasinya kayak gitu. Oh lu bisa bikin kayak gini. Misalnya lu foto pakai strobis gitu ya. Foto dari belakang zaman dulu tuh hujan-hujan lu hajar dari belakang, woi bagus gitu ya. Tapi kalau lu sebenarnya nggak suka jangan lu upload sih, karena itu PR buat lu. Nanti orang ngarepnya tuh pasti mau kayak gitu terus. Disuruh bikin kayak gitu, lu nggak suka lagi gitu kan? Iya, akhirnya malah lu menurut lu keren, tapi lu sebenarnya nggak terlalu suka gitu untuk ngelakuin. Orang lain suka, nah tapi jadi gray area buat lu sih. Maksudnya lu jadi sebenarnya mau ini atau enggak sih gitu sih. Makanya kalau gue bikin sekarang apa yang benar-benar gue suka baru gue upload. Biar next kliennya juga ya sesuai apa yang gue bikin, sesuai porto gue. Jadi you are what you show ya. Intinya gitu kan. Betul. Yang lu tunjukin itu klien mintanya itu. Betul. Kalau lu tunjukin yang jelek, klien minta yang jelek juga. Iya kan? Tapi nggak ada nanti. Lu foto interior juga kan
treatmentnya beda kan. Ada yang foto interior tuh gila sih, pakai tekniknya lebay menurut gua ya. Maksudnya lightingnya ngebom di mana-mana segala macam. Tapi kalau bukan style lu jangan lu bikin gitu. Karena saat lu bikin orang ngarepnya pasti kayak gitu treatmentnya, ya kan. Setengah mati malah. Setengah mati karena sebenarnya lu nggak nyaman untuk bikin kayak gitu. Tapi kalau worth buat ngelakuin itu ya udah lu lakuin kan. Gitu. Oke. Karena ujungnya menurut gua semua karya akan ada lawannya. Yang gue percaya ya. Mau menurut kita senorak dan sekacrut apapun itu pasti ada aja kok, malahan lebih laku dari kita tuh banyak loh. Yang foto kita menurut kita norak nih, wih kok ada sih mau foto kayak gini, laku banget di market. Jadi lo pernah nggak jualan foto norak lo? Kan gue nggak bisa ngeklaim norak. Gue nggak mau sih kalau gue ngupload menurut gue sendiri aja udah norak gitu. Tapi ya kalau ngeliat orang lain kan boleh lah ya, nggak sebut nama gibah-gibah mah boleh lah. Nah tapi ya hebatnya laku gitu. Maksudnya ternyata pasar apapun ada ya. Mau bikin foto sekeren apapun, saya fashion apapun ada juga. Dan malah gue percaya di Indonesia tuh hukum piramidanya malah lebih jalan kan. Jadi yang target market middle low yang fotonya nora-nora itu malah lebih rame gitu secara kuantiti ya. Tapi ya harga mungkin gak bisa lebih mahal lah. Oke, tapi banyak. Tapi banyak, itu kan pilihannya. Kalau lo maunya yang mana? Kerjanya sedikit, duitnya banyak. Betul, satu buat setahun gak apa-apa. Udah kayak ular bro, sekali caplok tidur. Langsung hibernasi gua. Iya, jangan satu juga sih. Nanti orang liatnya gua gak ngapa-ngapain. Apa ini, babi ngepet lagi. Waktu lu mau jadi fotografer, expectation lu sebagai akan menjadi fotografer yang seperti apa? Dan sekarang setelah menjalaninya udah dari berapa tahun tuh? 2009 sampai 2025 ya? Itu realitanya kayak apa? Expectations and reality versi fotografer yang lu alamin. Harapannya jadi fotografer dulu nih. Ya dulu lu mikir jadi fotografer tuh kayak apa gitu. Taunya kenyataannya sekarang kok gimana? Apakah berubah? Apakah sama? Kalau dulu malah gue nggak macem-macem harapannya, karena gue demen, gue suka moto juga kayaknya kepikirannya waktu itu cuman lebih ke karya malahan. Kan dulu masih nggak mikirin duit lah ya, belum punya keluarga, belum punya anak, jadi bikin foto keren-kerenan, ya flexing foto kan, karya. Oh, gue bisa bikin kayak gini nih, lu bisa nggak? Ya zaman-zaman itu ya, waktu pertama mulai kan. Ya sekarang realitanya jadi kerjaan, ya jadi mindsetnya beda lagi. Saat hobi, kan dulu hobi jatuhnya ya, hobi jadi profesional ya tanggung jawabnya udah beda. Jadi mindsetnya wah, lo gak bisa keren-kerenan doang, lo keren-kerenan cuman upload feed lo bagus, estetik, pas dapat kerjaan lo gak bisa apa-apa, lo gak bisa nge-treat kliennya ya sama aja lah. Oke. Jadi gue lihat realitanya sekarang gue ngupload yang gue suka juga tetap, cuman make it sure kalau mereka juga hire kita ya gue juga bisa treatment yang bagus gitu, nggak cuman keren-kerenan di feed doang. Nggak cuman fotonya doang ya, artinya Betul. orangnya lo juga mesti bisa handling ya. Keseluruhan jadinya. Keseluruhan, karena fotografi bukan cuman motret doang. Awalnya kan begitu ya. Ya. Ekspektasi lu ya cuma berkarya doang. Tapi kan kalau gamenya lu sekarang mau jadi duit, mau jadi kerjaan bisnis as profesional udah beda game. Oke, jadi skill yang kedua apa selain harus bisa motret menurut lo yang paling penting? Kedua, Ya, komunikasi. Kan ngomongnya kan tadi senang motret, jadi fotografer artinya motret itu kan skill set utamanya. Iya. Tapi setelah lu berbisnis di sini, skill set kedua yang paling penting menurut lo? Skill set 2 communication skill sih. Kedua. Communication yang kayak apa? Karena kan kita hubungannya sama manusia. Udah lu fotoinnya manusia, ngedilnya sama manusia. Jadi semuanya harus berkomunikasi dengan clear ya gitu. Nggak cuman aktif ngomong, ya aktif dengerin, aktif listener juga. Lu bisa paham apa maunya mereka, bisa ngenerjemahin itu ke tim lu. Jadi itu skill yang lebih penting lagi. Jadi pada saat hari H lu bisa jagain semuanya, moodnya juga, mood klien, mood artis, mood timnya. Jangan suka dilupain tuh mood timnya gitu loh. Salah satu timnya salah, ekosistemnya berantakan semua juga. Komunikasi juga jatuhnya. Saat post pro juga lu harus maintain. Ya ujungnya komunikasi sih. Dan bisa menceritakan itu dengan menarik kan jatuhnya kan. Storyteller juga jatuhnya. Setelah masuk ke ranah komunikasi ini, apakah bisa dibilang persentase pentingnya jadi terbalik, lebih penting komunikasi dibandingin fotografinya? Karena fotografi kan bisa dibilang bagus apa enggak relatif lah ya. Betul. Ya enggak? Relatif. Relatif kan? Tapi kan jelek absolut sih harusnya. Jelek absolut. Kalau bagus relatif.
Ya kan soal kalau gue pernah berpikir gitu. Lu foto kita kalau sebagai fotografer profesional, sejelek-jeleknya foto lu udah pasti di atas rata-rata. Ya bisa dibilang begitu kan? Oke. Gue udah jago foto interior nih, gitu. Semales-malesnya gue motret, lagi sakit perut motret aja, pasti masih lebih bagus daripada foto mereka. Ya, karena basicnya udah ada. Iya, karena we know what we are doing gitu kan. Ya. Nah tapi kan kalau misalnya komunikasi sama kliennya jelek nih, lu treatnya ke dia jelek, lu nggak ngerti brief dia, lu mau foto lu sebagus apapun, ya nggak deliver hitungannya gitu kan. Kalau di industri lu gimana? Kurang lebih sama ya. Kalau misalnya lu nggak bisa ngedeliver dengan apa yang mereka mau, ya fail, bisa dibilang. Waktu itu gue dengar dari yang lain juga sih. Jadi misalnya lu punya foto yang high end gitu gayanya ya, tapi target marketnya tuh buat buat pemain dangdut gitu yang nggak nyambung. Jadinya apa yang lu bikin tuh nggak nyambung deliver sama target marketnya. Itu bisa dibilang fail gitu. Walaupun secara idealis tuh lu suka, itu kan berarti komunikasinya udah salah. Gitu. Itu contoh kecilnya kayak gitu. Jadi emang ya bisa diomongin soft skill sih jatuhnya kan, bukan hard skill lagi kan. Attitude, soft skill. Ya jadi mau dibilang lebih penting juga nggak sampai segitunya lah. Cuman tetap basic skill yang karena kan lu emang usahanya fotografer kan. Ya minimal lu jangan sampai kacau banget juga lah. Nah tapi dari situ yang lain malah jadi membackup lu banget sih dibandingkan fotografer lain yang fotonya bagus tapi komunikasinya kurang. Oke, setuju. Gitu. Tadi ngomongin expectations versus reality. Sekarang gue ingat dulu waktu gue mau jadi fotografer pertama tuh semua orang kan bilang kalau mau jadi fotografer ya foto wedding lah bro, duitnya di situ, keren, megang lensa putih panjang gitu kan, teori udah kerennya setengah mati gitu kan. Jadi dulu image gue mau jadi fotografer itu it's a glamorous job. Di image gue. Tapi setelah gue ngejalanin ternyata ya di balik keglamorosan foto yang kita hasilkan di feed itu, di balik layar tuh kita kerjanya gimana gitu. Kalau lo gimana? Lo pernah wedding juga kan? Pernah. Kalau dari lo, sisi lo gimana? Jadi yang orang lihat sebagai glamorous job itu challenge apa di balik this image yang orang lihat Aldo Sinarta nih motretin artis segala macam kelihatannya keren gitu. Tapi dukanya lo apa di balik layar? Iya. Ya itu bener, rumput tetangga selalu lebih hijau lah. Lu ngeliat dari luar, kalau udah masuk ke dalam mah kacrut semua lah, sama aja. Semua pasti ada suka duka, plus minus. Ya kalau gua di wedding itu kenapa ya? Karena menurut gua dulu tuh wedding kesannya emang seksi lah. Maksudnya marketnya ya, orang dulu lagi lebih rame, tren ya, secara tren ya. Terus kesannya tuh gampang, bukan gampang lah, easy untuk monetize. Terus orang kalau DP juga beres di depan tuh biasanya. Lu wedding tuh harus beres semua biasanya. Pembayaran yang ngomongin payment ya. Beda sama komersial gitu. Gamenya beda. Nah udah gitu kayaknya pemutarannya kencang dan lain-lain. Nah pas kita udah terjun, gue ngerasa setiap fotografer pasti pernah nyobain sih. Pernah aja gitu. Tapi cocok gak cocoknya nanti balik lagi gitu. Karena mereka pas saat udah nyemplung, kan terkesannya kan enak nih, seru, glamour dan kayaknya cepet lah pemutarannya. Ternyata lu beda banget sih pas udah masuk. Kalau gue ngerasain ya. Apalagi saat itu gue banyak banget produksi yang emang harus di outputnya ada album, ada kanvas, terus lu harus ngejar pameran dan lain-lain. Cash flow lu tuh benar-benar harus pinter banget di situ. Maksudnya gue ngerasa orang tuh bikin vendor tuh sangat gampang. Apalagi zaman sekarang gitu. Dulu ya lu punya kartu nama dan lain-lain, lu bikin IG segala macam udah jadi vendor gitu. Segampang itu. Nah sekarang ini yang susah adalah mempertahankannya sih menurut gua. Lu bikin tuh sangat-sangat gampang untuk bikin nama sendiri, jualan bikin apa itu, bikin porto teman-teman lu, udah lu fotoin aja pre-wed wedding. Yang ngebedain bahkan kalau fotonya bajunya casual segala macam hampir nggak ada bedanya. Yang ngebedain mungkin sekarang adalah vendor-vendor yang terlibat gitu. Kalau bisa lu pakai gaun yang wow, pakai makeup yang wow, berarti kan circle lu udah beda untuk dapat market yang berbeda. Tapi kalau casual dibikin apple to apple ya, apalagi foto lu emang udah bagus dan punya basic yang bagus, balik lagi ya, komposisi segala macam bagus, artsy segala macam, ya bagus-bagus aja. Orang market lihatnya juga mirip-mirip aja gitu.
Nah, yang ngebedain adalah eksistensinya menurut gua. Lu udah di atas 5 tahun masih bertahan berarti sistem lu bener. Cash flow-nya, marketing lu, administrasi lu, legal-legalan lu, berarti itu bener gitu. Tapi kalau sebelum itu ya orang nggak akan ngebaca. Lu rame jangan seneng dulu. Oke. Rame di depan jangan seneng seneng dulu ya. Itu tantangan terbesar lu gitu. Ya sepi juga jangan lah. Jangan juga. Tapi pada saat rame lu pameran, dapet deal banyak gitu. Nah itu sebenarnya tantangan lu terbesarnya. Jadi maintain mereka bisa on time semua, delivernya bisa tepat, pemutaran duit lu juga bener gitu. Itu saya makanya gue ngerasa pada saat lu terjun udah beda banget sama mindset awalnya. Jadi menurut tadi untuk menguji sebuah fotografi company apakah dia akan sustain apa enggak, dia harus bertahan di atas 5 tahun lah. Di atas 5 tahun. 5 tahun tuh ujian awal. Karena menurut gue 5 tahun berarti dia bisa cukup stable harusnya ya. 5 tahun berputar terus, cash flow-nya, terus kayak timnya deliver on time dan lain-lainnya, berarti ya menurut gue harusnya bisa terus gitu. Tapi kan dia harus ngikutin tren lagi, adaptasi sama yang baru-baru lagi, ya itu udah tantangannya di eksternal. Tapi internal sih menurut gue yang harus dibenerin dulu, sistem. Apapun yang lo buat sebenarnya balik lagi ke sistem kan. Kalau sistem lo udah bener. Sistem apa nih? Ya sistem kayak flow-nya nih mau kayak gimana, cash flow, workflow, kayak gitu-gitunya lah. Tim-tim lo, apa divisinya, scope of work-nya apa. Jadi pada saat deliver ini kemana lu yang udah harus bikin semua di awal kan, baru bisa running. Gitu. Kecuali 5 tahun disubsidi bapaknya. Gagal kasih lagi ya udahlah. Itu special case gitu. Lu dari mana sih sebelumnya? Gue di Singapura kan kerja arsitek kan, gue balik jadi fotografer. Gue sempat di Axio 3 tahun, belajar banyak di situ. Yeah. Ya udah habis itu sampai akhirnya gue pokoknya ingat 2014 gue fokus di arsitektur specialize. Yang lain udah mulai gue lepasin Wedding semua. Juga udah enggak. Cuman terimain klien-klien yang udah booking setahun ke depan. Oke. Habis itu udah gue fokus. Dan lu emang gak dapet aja gitu feel-nya di sana. Iya, udah merasa, maksudnya gue udah muter nyoba, maksudnya gue motret di Axio 3 tahun itu. Enggak terlalu. What can possibly go wrong? Udah Axio clients. Oke. Dekor 2M, baju ratusan juta, mau jelek gimana sih? Iya. Jadi walaupun foto gue bagus, tapi jiwa gue nggak di situ. Gue berasa tuh foto gue, hati gue kosong. Oke. Motret begituan. Jadi gue sampai berasa, ya memang bagus, tapi this is not what I want. Gitu. Oh iya. Jadi makanya gue switch. Oke. Makanya menurut gue emang beda-beda sih ujungnya kan. Betul. Sekarang teknologi AI nih, kita ngomongin AI kan. AI kan udah bisa segala macam nih. Even portrait aja juga udah bisa di-generate. Iya, bisa. Iya kan? Nah sekarang menurut lo bagaimana pendapat lo? Apakah pekerjaan kita akan bisa menjadi prompter nanti? Apa menurut lo kita tetap harus motret? Apakah akan tergantikan? Atau ada elemen manusia apa yang bisa? Kalau dari gue intinya AI itu jangan dimusuhin lah. AI itu kita emang harus berteman sama menggunakan, ya kan, memanfaatkan AI itu sih. Jadi ya jujur gue sekarang banyak gunain AI gitu. Apalagi terutama untuk preparation, bikin mood board, terus kayak editing. Gue banyak menggunakan AI gitu. Jadi gue gak bermusuhan sama mereka, malahan gue memanfaatkan. Karena gue percaya AI itu juga yang di belakangnya kan manusia juga gitu. Ya kan, yang ngebedain banget menurut gue adalah AI itu masih artificial intelligence itu pakai otak kan, tapi yang beda kan hatinya belum bisa ditiru, belum bisa di placement. Makanya kalau kayak portrait juga akan ada perbedaan. Lo mau foto pakai otak sama pakai hati itu pasti ada perbedaan. Itu yang masih bisa gue percaya ya, masih gue bisa believe nih bahwa foto tuh nggak akan mati segitunya. Ya ibaratnya lu kalau pakai mesin pijit sama orang mijit beneran pakai refleksi kan feel-nya beda kan? Sama-sama dipijit nih. Tergantung tempat pijitnya. Minus atau plus ya? Ya, maksudnya feel itu yang nggak bisa di replace langsung menurut gue. Yang nge-prompt juga manusia, yang punya ide awalnya juga harus manusia gitu kan. Tapi emang beberapa hal emang wow banget. Gue juga frankly say kayak ini terbantu sih jujurnya. Terbantu lah dengan adanya AI, persiapan. Kadang Kevi tuh yang sekarang udah pakai AI semua, jadi lu yang agak terganti malah ilustratornya. Gue malah kadang kasihan gitu. Ilustrator yang harusnya sketch itu bisa digantikan dengan AI gitu. Banyak sih yang bisa digantikan dengan AI, cuman
yang gue percaya itu, apalagi kita manusia fotoin momen. Ya. Momen itu pakai feel juga. Ya lu wedding day kayaknya masih belum bisa pakai AI dong. Ya. Momen event. Ya. Terus kayak fotoin ya foto family lah ibaratnya. Lu dari umur setahun, 2 tahun, 3 tahun lu pakai AI pasti feelnya beda lah. Yang jurnalisme artinya belum bisa digantikan ya? Menurut gue belum bisa. Tapi kan foto portrait itu juga ada feelnya. Kayak gue sekarang lagi begini nih bentuknya, 3 tahun kemudian beda lagi bentuknya. Kecuali itu dibutuhkan untuk commercial use, tujuannya emang komersial. Makanya yang agak hati-hati itu lebih kayak foto produk. Karena tujuannya jelas, yang buat jualan aja gitu, biar clear gitu. Masih bisa berubah jadi background apa segala macam. Ya itu bisa dibantu AI gitu. Tapi ada beberapa hal yang pakai feel itu menurut gue masih belum bisa diganti. Dan manusia itu ya masih percaya dengan itu gitu. Tujuan komersil apa pakai ada feel-nya juga. Jadi artinya malah kita pakai buat bantuin kita bekerja lebih mudah dan lebih cepat. Pasti, ya. Gua menggunakan itu untuk persiapan dan editing dan post pro. Kalau production ya enggak, masih sendiri. Proses masih sendiri ya. Ya production lu masih motret sendiri lah ya. Itu kan masih kecuali nanti ada AI robot gitu kan. Wah, lu tinggal duduk doang bro, lu yang suruh. boleh juga kalau kalau dibantu harga sama boleh lah. Iya. Gua sih nggak menutupi. Oke, last question nih. Yes. Kan banyak orang bilang nih, apalagi orang awam gitu kan, bilang fotografer pencet-pencet doang gitu gampang lah. Iya. Tolong fotoin ini doang, cuman begini doang gitu Iya. kan. Apa jawaban sarkasem lo? Ya udah kasih aja kameranya ke dia, suruh pencet aja.